saya mengetahui siapa saya, maka saya pasti bisa melakukan apa saja. Contoh, saya pernah katakan, ketika saya menyadari bahwa saya adalah seorang pegawai pada Nah, kita harus bertanya siapa saya. Ketika saya contohkan waktu itu, ketika saya tahu saya adalah seorang manusia yang dipercayakan oleh Mahkamah Agung menjadi hakim, menjadi seorang ketua pengadilan, maka saya tidak tanggung jawab yang besar. Menjadi hakim berarti saya punya tanggung jawab yang dimintakan oleh Mahkamah Agung untuk taat pada kode etik. Itu ketika kita mengerti siapa saya, maka disiplin di situ akan lahir, integritas kita akan lahir di situ. Tapi kalau kita tidak menyadari siapa saya, maka kita tidak akan bisa melakukan hal itu. Contoh kecil saya pernah sampaikan, ketika saya tahu, ketika Mikas atau Teguh bahwa saya adalah manusia yang dipercayakan menjadi pegawai pengadilan negeri Sumbawa dengan jabatan P3K, maka saya tahu kewajiban apa yang saya harus lakukan. Ketika saya ditempatkan, Mikas di bagian mana hukumnya? Ketika saya di bagian hukum, adalah saya punya pimpinan di bagian hukum, maka saya harus sholat. Saya pernah katakan di sini, sejahat-jahatnya pimpinan, tetap Anda harus sholat. Karena kalau pimpinan yang baik saja kau bisa hormat, maka pimpinan yang jahat pun, ukuran jahat itu kan tergantung kita, ya kan? Tergantung pribadi masing-masing. Sehingga saya menekankan, ketika kita mengerti siapa saya, maka kita pasti akan tahu. Ketika Salim ada di bagian hukum, dia akan tahu, Pak Komang, izin saya mau keluar. Pak, saya sudah ada di kantor, kewajiban saya menandatangani absen, mengisi surat. Itu disiplin akan lahir ketika kita mengetahui siapa saya. Bahkan sampai pada tutur kata. Saya pernah katakan di sini bahwa di kantor ini cuma ada Pak, Ibu, Pak, Ibu, tidak ada yang kecuali emoji. Kalau emoji pakai kata apa? Pak, emoji pakai istilah adik. Tapi di kantor ini cuma Pak, Ibu, Pak, Ibu. Dan itu harus terjadi. Ya. Kalau hanya dari situ, mau ngapain saya panggil Pak Rio, Pak, pakai istilah Pak? Saya panggil adik. Perbedaan umur kita cukup jauh. Saya ini 55. Saya tidak tahu, dia mungkin baru 30. Betul Pak Rio? Nah, seumuran dengan anak saya. Seumuran dengan anak saya, sudah punya cucu dekat saya. Karena diharuskan, maka kita mengetahui siapa saya, dan itulah harus kita lakukan. Sehingga di sini, ketika kita menjadi hakim, kita mengerti apa menjadi kewajiban kita. Yang pertama, kita barometernya masih kurang absen. Yang kedua, menjadi hakim, ukuran kita masih ada pada putusan kita, masih ada pada bagaimana kita menangani suatu persidangan. Banyak hal, karena hakim adalah calon pimpinan di pengadilan. Suka atau tidak suka, ketika itu diwujudkan, maka kita harus terima. Ya, siapa sih yang menjadi ketua pengadilan kalau dia bukan hakim? Bahkan hakim itu nggak bisa, cuma hakim karir yang bisa. Ya, jangankan ketua pengadilan, jadi ketua majelis itu tidak bisa. Ya, jadi itu tentang, saya tidak masuk terlalu banyak, ya, karena ini hanya sekedar mengingatkan hal-hal yang bersifat dasar, hal-hal berdasar. Ya, jadi penegakan disiplin ini bukan cuma tugas saya atau tugas
tugas Pak Wakil selaku koordinator pengawasan bukan cuma itu. Di dalam perda ini ada pengawasan melekat. Apa lagi? Ada berapa pengawasan di sini? Ada pengawasan berjenjang, ada 3 kalau tidak salah. Ya. Nah ini yang belum dilaksanakan secara baik oleh kita semua. Ya. Para manut harus tahu siapa yang menjadi stafnya. Stafnya harus tahu siapa pimpinannya. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kau mengerti siapa kamu, maka kamu akan tahu di mana kamu berada. Maka disiplin itu pasti akan lahir. Disiplin itu pasti akan lahir. Integritas kita pun akan lahir. Ya? Integritas kita pun akan lahir. Pak Kasum harus tahu siapa stafnya, dan stafnya harus tahu siapa pimpinannya. Jadi kalau di situ Pak Frata memanggil Bahar Abang, kamu rasa belum? Kau gak rasa belum? Itu yang saya gak suka. Kasubah memanggil stafnya Abang. Apa nih? Kalau di lingkungan militer, waduh, pelanggaran total itu. Ya. Coba ya. Tapi saya tahu apa terjadi enggak hari-hari. Tapi waktu saya datang itu seperti itu. Ya. Tak bisa. Itu kan kau tidak mengerti siapa kamu. Sehingga kau tidak bisa menempatkan dirimu pada posisi yang mana. Ya. Kalau kau bertugas di Papua, memang susah memakai kata ibu dan bapak, ibu dan pak. Di Papua itu cuma kakak, adik, pace, mama. Kau mau suruh dia rubah kayak apa, memang itu sudah tertoreh dengan tinta emas, tak bisa dirubah. Apalagi kalau dia sudah mau datang kakak, ajar kita, biar kau ke pengadilan lewat itu. Ya. Seperti itu, ya. Jadi di sinilah yang saya ingin menyatakan, kita mengerti siapa kita. Disiplin itu pasti akan lahir. Integritas kita pasti akan lahir. Ya, pasti akan lahir. Begitu juga para panut, panitra. Ya. Kalau panitra panggil panut perdata, saya dulu apa? Pengaruh dari sisi kejiwaan, pengaruh dari sisi pekerjaan, pengaruh sekali. Tapi kalau kamu berkata menyadari, jangan Pak, Bapak panitra saya. Dan itu saya lakukan ketika saya ketemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sama atau tapi begitu saya tegur dia bilang, Abang, enggak. Yang mulia Ketua Jakarta Pusat, saya cuma Ketua 1B Subang. Saya soal kita sekolahkan di luar, tapi direksi saya soal. Karena ketika itu di lingkungan Pak Soeharto cuma kenal dia, bukan kenal saya. Karena dicari Ketua Jakarta Pusat, jabatannya itu membuat saya harus tahu siapa saya, siapa dia. Dan itu harus dibalik. Maka itu melahirkan disiplin. Karena dari mana sudah beda. Tiba-tiba Gubernur Lemhanas datang kepada dia. Ibu, mau bulan depan ikut Lemhanas dengan saya. Siapa saya? Saya tidak bisa ditegur oleh kepala Gubernur Lemhanas. Orientasinya sudah beda. Ya, jadi saya ingin membawa pemikiran kita untuk paling dasar mengerti siapa saya. Ketika kita mengerti siapa saya, maka kau akan melahirkan disiplin, integritas, pasti lahir. Ya. Dalam hidup ini kalau kita tidak mengerti siapa kita, maka kita tidak akan bisa menempatkan posisi dalam hidup ini. Ya, contoh, ketika saya dengan Pak Wakil lagi
ikhlas dengan bangga datang pangku kaki praktek di depan kami. Apa dari sisi mengerti siapa dia, itu tidak melahirkan etika yang baik. Tapi ketika dia mengerti, dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Berarti banyak hal yang lain ketika kita mengerti siapa kita. Ya. Teguh ketika makan dengan saya di Perporo, setiap makan dimanapun, mau dimanapun, tidak pernah dia berani duduk dekat saya. Saya tidak pernah ajar itu, tapi dia mengerti siapa dia. Dia mengerti siapa dia. Terkecuali saya panggil, tapi itu pun cuma hanya setelah itu dia duduk di tempat lain. Jadi harus mengerti siapa kita, maka kita akan melahirkan etika, disiplin, integritas tanpa perlu ada pengawasan sebenarnya. Kalau kita mengerti siapa kita, tapi karena seringkali kita tidak mengerti siapa kita, maka biar ini lahir untuk pengawasan kepada kita. Ya, kepada kita. Oke, jadi saya mau di hal-hal yang gampang kita mengerti supaya tidak perlu kalau mau baca ini pusing nanti. Ya. Saya mencoba merangkum dalam ini saja, sehingga dalam pandangan manusia itu hanya dipengaruhi dengan dua hal. Manusia kita ini hanya dipengaruhi dua hal. Yang pertama, keinginan kita sendiri. Yang kedua, keinginan sejarah. Keinginan kita sendiri itulah yang disebut hedon. Keinginan kita membawa kita bisa berjuang. Ketika keinginan itu tidak dibawa dalam pengertian siapa saya, ya, tidak dibawa dalam pengertian siapa saya. Saya pernah ceritakan di sini, ke saya di Timika ada PNS baru 5 tahun. Saya percayakan di meja PTSB. Setiap lampu mati di kantor, info di hotel. Saya di pengadilan aja nggak bisa di hotel. Saya mulai dulu. Setiap lampu mati, dia pasti di hotel. Kalian pasti bertanya, dari mana Bapak tahu? Karena dia posting di Facebook. Wow, saya masih pakai Facebook. Satu waktu muncul laporan dari instansi lain, tapi bukan dalam bentuk laporan resmi. Ternyata banyak perkara yang dikeluarkan nomornya sama, tapi orangnya berbeda. Saya ikuti sampai sudah Kawasaki Ninja waktu itu